Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyimal yundhira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak Ibu, saudaraku semua, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi yang sejuk ini kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, menunaikan sholat subuh. Alhamdulillah bisa berjamaah, semoga bisa istiqomah dan membawa berkah bagi kita semua. Kita sambung dengan kajian Ahad ba'da subuh sambil nanti mungkin diakhiri dengan sarapan pagi bersama biasanya gitu ya. Niki acaranya pun lengkap acara yang lengkap niku memang acara inti dibarengi acara untu, Pak. Jadi nak inti ora ana untune niku nggih pripun. Tapi untu ora ana intine, urip kok mung mangan tok. Maksudnya kurang berkelas gitu. Jadi sing marake berkelas niku jane ilmune. Nak mung acara mangan utawa mangan-mangan niku sebenarnya kurang berkelas, Pak. Nah, itu. Jadi kalau pengen berkelas itu intinya dulu, nah, baru untu itu pelengkapnya. Jangan untunya yang jadi utama, malah intinya tidak ada. Nah, itu. Baik, pagi ini karena kita ini sudah berada di bulan Dzulqa'dah, bulan depan insya Allah Dzulhijjah. Nah, ini kita diingatkan kalau hari-hari ini atau bulan-bulan ini adalah bulan haji ya. Mulai Syawal itu sudah bulan haji, Pak. Dzulqa'dah puncaknya nanti Dzulhijjah. Makanya tidak heran, tidak aneh kalau grengsenge kanan kiri kita kalau hari-hari ini sudah grengsenge orang mau berangkat haji, atau sebagian malah sudah mulai diangkut ke tanah suci. Mungkin di kanan kiri kita mungkin 2, 3, 4 hari ke depan sudah mulai banyak juga yang mulai diangkut atau berangkat ke tanah suci. Nah, di bulan Dzulhijjah juga bagi kita yang kebetulan tahun ini katakanlah belum berhaji, kita juga ada beberapa ibadah yang dituntunkan. Di antaranya adalah kurban. Nah, maka dari itu pada pagi ini saya akan cerita atau membahas tentang kurban, cuman saya fokuskan ke pelajaran yang bisa kita petik atau hikmah yang bisa kita petik. Kalau secara fikih nanti butuh kajian tersendiri, tapi pagi ini kita lebih fokus ke hikmahnya. Nah, itu. Jadi ibadah yang disyariatkan Allah itu tidak sepi dari tujuan, hikmah, maksud. Jadi semua ibadah itu ada maksudnya, ada tujuannya, ada hikmahnya. Dan kalau kita perhatikan ya, hampir atau semua ibadah itu disyariatkan dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, kebahagiaan manusia itu sendiri. Artinya kembalinya itu kepada manusia. Karena hakikatnya Allah itu sudah sempurna, tidak butuh yang lain, termasuk tidak butuh ibadah manusia. Jadi kalau kita diperintahkan ini itu, dilarang ini itu, kembalinya manfaatnya adalah untuk manusia itu sendiri, termasuk ibadah kurban. Nah, ini kalau kita onsei, kita kuliti, kita bedah, nah, banyak pelajaran luhur yang bisa kita petik. Langsung saja kita mulai ya. Pertama dari sisi bahasa, kurban itu kan dari kata koruba yang artinya adalah dekat. Makanya ibadah itu salah satu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub.
Kadang-kadang ibadah itu juga disebut dengan kurbah. Kurbah itu pendekatan, ya, upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, caranya bagaimana? Satu, memperbanyak ibadah. Yang kedua, menjauhi maksiat. Jadi kalau kita ingin dekat kepada Allah itu syaratnya paling tidak dua tadi. Satu, banyak ibadah. Yang kedua, menjauhi maksiat atau dosa atau larangan. Insya Allah kalau dua itu kita lakukan, dekat kita kepada Allah, atau semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan kerelaan kita berkorban. Dan hebatnya lagi, dari korban itu seolah-olah, ya, di situ ada pesan dari Allah SWT. Wahai hambaku, kalau kalian ingin dekat dengan aku, tak kasih tahu ya caranya. Korbankan sebagian harta yang kamu cintai karena aku, tetapi berikan itu kepada hambaku yang lain. Dengan bahasa lain, kalau kamu mau dekat dengan aku, caranya dekati hamba-hambaku, muliakan, layani, bahagiakan hamba-hambaku. Jadi pesannya itu luhur. Jadi kalau kita itu ingin mendekati Allah itu caranya bukan menyakiti manusia, bukan menjauhi manusia, tetapi juga melayani, mendekati, membahagiakan manusia. Nah, ini pesan luhurnya itu di situ. Karena sebagian orang mengira mau mendekati Allah itu dengan cara malah mengorbankan manusia, ya, malah menyakiti manusia, atau egois karena ingin beribadah tapi kadang-kadang malah menyakiti manusia atau mendolimi manusia. Itu tidak dibenarkan. Itu. Makanya kadang-kadang, nah ini hubungannya juga dengan musim haji sekarang ini, kadang-kadang sebagian orang itu terlalu semangat atau mungkin terlalu ngoyo itu ya untuk mencium Hajar Aswad kadang-kadang. Karena harus berdesak-desakan, kadang-kadang ada yang dalam tanda petik kayak menghalalkan banyak cara. Termasuk kadang-kadang itu kayak bayar calo itu. Jadi calo cium Hajar Aswad itu kadang-kadang ada juga, Pak. Jamaah saya kemarin cerita, apa ceritanya itu? Awalnya dia pede itu, wah saya kemarin itu sama istri saya itu, wah berhasil mencium Hajar Aswad, dan saya itu, wah dimudahkan, kayak dibukakan jalan, gampang itu. Awalnya dia berpikir seperti itu. Tapi ternyata setelah dia selesai sholat sunat, setelah tawaf, ternyata apa? Sudah ditunggu 2-3 orang. Intinya apa? Njaluk bayaran. Ngopo njaluk bayaran? Dia bilang, sampean tadi bisa nyium Hajar Aswad itu karena tim saya itu membukakan jalan untuk saudara. Makanya sekarang 2 juta. Jadi ada tim itu yang istilah apa ya, magri itu ya, golek ke dalan itu, dikira peduli jamaah tiba-tiba calo gitu. Ternyata ada juga, Pak, yang profesinya seperti itu, Pak. Itu secara syar'i apa juga bisa dibetulkan ya. Di satu sisi dia ingin mencium Hajar Aswad yang memang hukumnya sunnah, tetapi dengan cara membatasi atau menghalangi hak orang lain. Kan sing ora nyewa kan dihalangi, Pak. Harusnya kan haknya sama ya. Nah, tetapi karena dihalangi yang lain tidak bisa. Demi untuk dia, dan ujung-ujungnya bayar. Nah, kayak ini kan juga perlu diperhatikan. Artinya apa? Di satu sisi dia ingin menjalankan sunnah, tapi pada waktu yang bersamaan dia juga melakukan hal-hal yang dalam tanda petik menghalangi atau merugikan orang lain. Nah, ini juga harus diberi pemahaman jamaah. Karena sebagian orang demi mengejar sunnah kadang-kadang tadi bisa jadi apa? Menyakiti sesama, menghalangi sesama,
atau merugikan yang lain. Nah, ini juga harus dipertimbangkan, karena kita beribadah itu juga di satu sisi juga harus menghormati juga hak-hak orang lain. Itu ini hanya sedikit tambahan saja. Jadi pesan moralnya yang pertama tadi, kalau Anda ingin dekat dengan Allah, caranya korbankan sebagian hartamu yang kamu sukai, terus kamu lakukan karena aku Allah, dan berikan tadi kepada hamba-hambaku yang lain. Nah, ini pesan moralnya, mendekati Allah itu dengan mendekati manusia, bukan menjauhi manusia, bukan menyakiti manusia. Karena sebagian orang mengira mendekati Allah itu kadang-kadang dengan menyakiti manusia atau mengorbankan manusia. Nah, itu pesan moral yang pertama. Pesan moral yang kedua, hubungannya dengan ini, kecintaan kita kepada selain Allah, termasuk kepada harta, kepada anak, jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh cinta harta, boleh cinta anak, tetapi cinta kepada Allah melebihi atau di atas itu semua. Termasuk ketika itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita siap dan rela menyerahkannya. Dan itu dicontohkan, ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika diminta untuk menyembelih putra yang kinasih, yang dikasihi, dengan mantap beliau serahkan. Walaupun itu hakikatnya hanya untuk ujian saja, karena secara real de facto tidak jadi disembelih. Tapi itu adalah satu ujian dan ternyata lulus. Pesan moralnya apa? Ya tadi, cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada yang lain di bawah atau ditundukkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah menyuruh, meminta, kita siap untuk menyerahkannya. Ini pesan moral berikutnya. Pesan moral berikutnya, ini hubungannya dengan rahasia mungkin atau hikmah. Kenapa? Kenapa Nabi Ibrahim awalnya disuruh menyembelih putranya, dan awalnya diikuti, kesannya diikuti, terus di situ terjadi pelurusan, hanya diluruskan, di stop. Ini kalau kita baca-baca tafsir juga sejarah pada era itu, zaman Nabi Ibrahim hidup, itu ternyata tidak sedikit orang tua yang bangga kalau mengorbankan anaknya. Seolah-olah ya, orang itu berkata, kalau cuman mengorbankan kambing kecil, kalau mengorbankan sapi cemen, lah anak aku lho, anak we tak korbanke. Nah, seolah-olah mengorbankan anak itu lebih hebat gitu loh Pak. Nak mengorbankan sapi ya lumrah, mengorbankan wedhus lumrah, lah aku anaknya tak korbanke. Seolah-olah itu ada merasa lebih tinggi itu loh Pak. Dan itu nyata Pak, ada kepercayaan atau keluarga yang mengorbankan anak itu, ada real, nyata. Apalagi zaman-zaman Nabi Ibrahim itu ada. Termasuk orang mengorbankan orang itu ada. Jangan baca agama-agama kuno itu, suku-suku tertentu itu mengorbankan manusia. Ya, agama Mesir kuno itu dulu kalau sungai Nil itu mengering atau paceklik atau kurang air, salah satu ritualnya apa? Ya, mengorbankan gadis yang masih perawan itu, dikorbankan. Harapannya apa? Segera turun hujan. Artinya orang mengorbankan orang itu nyata, ada, terjadi, termasuk mengorbankan anak. Jadi awalnya itu seolah-olah Nabi Ibrahim diperintahkan mengikuti arus dulu, diminta mengorbankan anak, mengikuti arus masyarakat. Setelah hampir dijalankan oleh Allah, diluruskan, dihentikan.
Nabi Ibrahim ketika sudah mau melaksanakan perintah itu menyembelih Ismail, di stop oleh Allah SWT. Cukup, jangan diteruskan. Qad saddaqtar ru'ya, kamu sudah menjalankan mimpi, kamu sudah menjalankan wahyu, cukup. Terus sebagai gantinya apa? Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus Ismail dengan ganti sembelihan yang besar, domba kibas yang besar. Pelajaran moralnya apa? Wahai manusia, mulai sekarang stop, jangan lagi mengorbankan manusia, jangan lagi korbankan anak. Sebagai gantinya kalau mau korban, ini loh, kambing saja, domba saja, sapi saja, unta saja, jangan manusia. Pesan moralnya itu di situ itu, Pak. Coba kalau mengorbankan manusia tidak di stop oleh Allah SWT, apa yang terjadi? Wah, tiap tahun ini bisa jadi hari horor untuk anak-anak, Pak. Coba kalau misalnya menyembelih anak tadi itu tidak di stop sama Allah SWT. Maksudnya misalnya loh niki, Nabi Ibrahim kok jadi menyembelih Ismail, artinya itu dibenarkan atau direstui. Wah, tiap mau Dzulhijjah seperti ini bisa jadi anak-anak kita pada minggat dari rumah, Pak. Walah, iki sareng Dzulhijjah ayo do lunga wae cah. Ora ketang siji anake mesti ana sing dikorbanke iki nggo. Mending nek anake akeh. Lah nek anake mung siji, nek anake akeh ngono jek mending rada iso dipilih, Pak. Ya tak pilihke sing paling beling iki sing ndi iki. Korbanke taun iki. Engko malah rawani beling gitu, Pak ya. Itu. Tapi untungnya, untung kita harus bersyukur, Pak. Oleh Allah diluruskan. Aja ngorbanke menungso, aja ngorbanke anak. Gantine ngorbano kambing wae. Akhirnya menungso selamat, ora dikorbanke. Kalau penyembelihan Nabi Ismail itu jadi, tidak di stop, tidak diganti, artinya itu menjadi syariat, medeni no, Pak. Mosok anak pada tahun dikorbanke itu misalnya, ngeri ceritanya itu. Nah, itu dihapus. Nah, itu. Nah, gantinya kambing itu tadi. Itu pesan moral berikutnya. Nah, masih melanjutkan tadi kebiasaan nyembelih anak atau mengorbankan anak, walaupun sejak zaman Nabi Ibrahim sudah diganti oleh Allah, bukan berarti terus menungso manut begitu saja atau berhenti begitu saja. Di belahan bumi yang sana-sana kebiasaan mengorbankan anak masih jalan. Buktinya, nah kita buktikan. Buktinya kakek Nabi Muhammad Abdul Muthalib itu termasuk yang punya nazar mau mengorbankan anaknya. Abdul Muthalib, tentu jaraknya dengan Nabi Ibrahim cukup lama, Pak ya. Artinya apa? Belum sepenuhnya bisa ngerim. Abdul Muthalib itu pernah duwe uni nazar. Apa nazarnya? Nak aku diparingi Gusti Allah putra lanang-lanang 10 wae. Orang Arab waktu itu kan bangga kalau punya anak banyak dan laki-laki, Pak. Apalagi pemimpin suku ya. Wah, itu bangga kalau anaknya banyak laki-laki. Kalau punya anak perempuan tidak bangga, Pak. Abdul Muthalib itu nazar, kalau aku dikaruniai anak laki-laki 10 saja, yang terakhir saya korbankan. Yang terakhir, Pak, saya korbankan. Wah, singkat cerita, Abdul Muthalib dikaruniai anak laki-laki banyak, sampai 10 tadi. Nah, kebetulan yang terakhir siapa? Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad. Kebetulan juga yang terakhir ini apa? Paling ganteng, paling cakep. Ujian. Tapi Abdul Muthalib rupanya komitmen dengan janjinya. Begitu anaknya sudah besar-besar, genep 10 lanang-lanang, dia teringat dengan janjinya dan komit itu mau dipenuhi. Wis aboto kaya apa tak penuhi, wong kuwi uniku kok.
Wah, untungnya, lagi-lagi untungnya Pak. Dia konsultasi dengan penasehat spiritualnya. Wah, anak cara gini penasehat spiritual. Apa kata dukun? Oh, itu tuh kan termasuk yang punya jabatan elit di kalangan masyarakat Arab itu kan kahin, Pak ya. Kahin itu ya semacam dukun lah. Nah, oleh dukunnya dibilangin, "Sebentar. Jangan dieksekusi dulu. Tak lobek ke karo Tuhan kita, mau dilobikan." Yo. Tuhan itu kan simbolnya lewat patung itu Pak ya. Sebenarnya orang Arab itu juga di samping menyembah patung, dia juga meyakini Pak, bukan itu yang menciptakan alam. Ada lagi kekuatan sana, itu yang ngerti, cuman dia lewat patung. Di patung itu kan nyata konkret ya. Dia sembah itu, tapi di sisi lain dia juga meyakini pencipta langit bumi itu bukan itu, sana. Yang di atas sana itu ya. Nah, itu. Nah, dia bilang, "Oke, kita lobikan dulu. Siapa tahu ada jalan lain." Gimana caranya? Kita undi aja. Gimana ngundinya? Ya pakai panah, kebiasaan orang Arab itu, azlam itu ya. Nih kita buat dua pilihan, Abdullah, unta. Kalau nanti dipanah yang keluar Abdullah berarti ditebus dengan unta. Sekali panah 10 unta. Sampai nanti yang keluar unta. Kalau sudah unta berarti sudah berhenti. Wah, akhirnya diundi pakai panah tadi. Sret, keluar nama Abdullah. Oh, berarti untanya 10, tambah ke. Panah kedua, masih keluar lagi Abdullah, tambah lagi 10. Keluar lagi, sampai 10 kali Abdullah namanya keluar terus. Hingga untanya berjumlah 100. Baru lemparan yang ke-11, keluarlah unta. Berarti kata dukunnya tadi, Tuhan kita sudah ridho, nyawa Abdullah diganti 100 ekor unta. Nah, sejak saat itu kayak menjadi hukum adat kira-kira gitulah. Apa hukum adat itu? Siapa yang membunuh nyawa orang lain, kalau dia diminta tebusan diatnya 100 ekor unta. Sampai sekarang berlaku. Artinya oleh hukum Islam diteruskan. Makanya kalau di Arab itu, kalau ada orang membunuh orang, apalagi sengaja, terus oleh keluarganya dimaafkan tetapi minta diat, karena ada kemungkinan Pak, bisa pertama dituntut kisos. Kisos itu apa? Ya utang nyawa sauri nyawa, itu namanya kisos. Kalau dimaafkan, keluarga minta diat tebusan, nah tebusannya larang 100 ekor unta. Kalau dimaafkan lagi, maksudnya ya orang nebus diat, ya bisa bebas Pak. Atau kadang sama hakim dikasih hukuman namanya takzir. Takzir itu bisa mungkin dikurung atau apalah. Tapi yang jelas makin ringan hukumannya. Dan bisa jadi dibebaskan. Nah, yang menarik hukum Islam itu kalau ada delik pembunuhan seperti itu, yang menentukan hukuman itu adalah keluarga korban. Jadi sing nentokke hukumannya apa? Itu keluarga, Pak. Dudu polisi, dudu jaksa. Negara itu menuruti karepmu piye? Bunuh. Denda. Maafkan, bebaskan. Tapi sing nentokke keluarga, bukan hakim. Ini perbedaan sistem hukum pidana Islam dengan pidana Eropa katakanlah. Yang kita warisi ini kan pengaruh Belanda dulu waktu jajah kita. Ya untuk perbandingan sedikit ya tidak apa-apa, karena kalau tidak dijelaskan kadang-kadang orang Islam itu asing dengan hukumnya sendiri karena tidak pernah dijelaskan. Padahal sebenarnya punya kelebihan. Apa kelebihannya? Tadi orang membunuh itu yang menentukan hukuman itu adalah keluarga, bukan negara. Kalau sistem kita kan yang menentukan kan lewat jaksa yang nuntut. Makanya kalau tuntutan jaksa dianggap terlalu ringan, keluarganya kadang-kadang kan getem-getem Pak, digodak-godak Pak. Mosok mateni wong 7 tahun, kadang-kadang jar diantemi dhewe.
Kenapa? Bagi keluarga itu ora sebanding atau menyakitkan itu. Apalagi dibunuh dengan kejam, dimutilasi, dibakar, ngomong 7 tahun, keluarga ini kadang-kadang ora terima kan. Nah, padahal kalau hukum Islam itu sing nentokke hukuman itu keluarga. Keluarga itu silahkan musyawarah. Keluarga besarnya musyawarah. Apike dikapake. Yang membunuh misalnya ayah kita itu. Nanti kalau satu keluarga itu sepakat, kisos, utang nyawa, sauri nyawa, nanti dia dieksekusi, dihukum mati. Tapi kalau keluarga itu sepakat, ora usah dikisos, kono wis bapake mati, kene engko ya bapake mati, berarti nambah rondo loro iki engko. Ora usah dibunuh. Apa jaluk denda wae. Nek jaluk denda kan entuk 100 ekor unta. Kuwi nak dirupiahke, kalau 1 ekor unta misalnya 20 juta, kuwi berarti untuk tebusan 2 miliar, Pak. Tebusan 2 miliar. Lah kok larang men, Pak? Emang nyawa menungso larang? Kuwi asline ya sakmono kuwi ya urung apa istilahnya, urung sebanding. Ning timbangane ora entuk apa-apa. Maksudnya ini loh, Pak. Bayangkan. Ini ya jangan sampai terjadi, tapi kan di dunia nyata ada gitu loh maksudnya. Tapi ya naudzubillah jangan sampai terjadi di keluarga kita. Bayangkan ya, kalau misalnya ada satu keluarga, ayah atau kepala keluarga itu dibunuh dengan sengaja. Dia kehilangan apa? Sumber pencari nafkah loh. Penanggung jawabnya dihilangkan, penanggung nafkahnya dilenyapkan. Nak nuruti emosi kemeropok, wes pateni genti, bisa Pak, boleh. Tapi nak rada dipikir dalam, tadi Pak, ngopo dadak mateni dibales mateni, nambahi rondo itu tadi loh Pak. Lho kono dipateni jaluk denda wae lah. Nak jaluk denda apa? Mendingi apa? Keluarga yang penanggung nafkahnya tadi dihilangkan, ketika katakanlah mendapat ganti 2 miliar, kan kehidupan selanjutnya kan relatif lebih terjamin, minimal ya kena modal lah. Ya itu silahkan dipikir. Dan hukuman itu berat memberatkan. Justru karena berat memberatkan itu, efek jerahnya bisa muncul. Efek jerahnya bisa muncul. Lah kok bisa? Bisa. Coba sekarang bayangkan, kalau ada orang dimaafkan karena membunuh orang, tapi dia harus bayar denda misalnya 2 miliar, mesti rak sambatan itu Pak. Sambatannya apa? Yo njaluk bantuan rono-rono. Ora mungkin diangkat sak keluarga mampu. Rata-rata lho iki, di 2 miliar kok. Sambatan. Mungkin mau sak kecamatan jaluki kabeh iki Pak. Bahkan dulu kan pernah kan ada TKW yang diancam hukuman mati, ya udah agak lama Pak. 15 tahun yang lalu itu, orang Ungaran Semarang kalau tidak salah itu. Masa Jawa Tengah ono kotak jaluk sumbangan itu Pak. Karena apa? Di deadline tanggal sekian tidak dibayar, dieksekusi. Jaluk ke wong sak Jawa Tengah itu ibaratnya itu Pak. Lu sama tadi. Kalau ponakane terancam mau dihukum mati kalau tidak bayar denda, mesti Pak Dene, Pak Lie, Simbae, ponakane sing mambu-mambu sedulur jaluki kabeh. Terus mesti ya jaluke rada lumayan nih mesti. Pak Dene ini dijatah 50 juta misalnya itu. Pak Lie 30 juta. Pertanyaan saya, kira-kira do ngomel apa ndak itu Pak? Ngomel Pak. Maksudnya muni-muni karo nyeneni itu loh Pak. Justru karena muni-muni karo nyeneni itu ada efek jerahnya itu dari situ, pencegahannya dari situ. Maksudnya melu nyeneni itu melu tanggung jawab itu loh Pak. Goro-goro kowe mateni wong sakmene susah kabeh. Wah aku ora ngerti apa-apa kok nanggung 50. Tak bayar ya kok ngendi gak tak bayar kowe ya mati. Akhirnya kan bayar tapi tetap karo ngomel-ngomel loh Pak. Akhirnya apa? Terjadilah pesan moral. Apa pesan morale? Dia akan pidato di hadapan anak cucunya atau yang lain itu. Anak putu ponakan kabeh, dieling-eling ya. Cukup iki wae sing mateni wong. Bar iki aja ana meneh. Ngopo? Nyusahke wong akeh. Akhirnya kabeh tanggung jawab untuk mencegah. Itu loh efek jerah itu di situ itu. Coba kalau hanya dihukum penjara, Pak Dene paling banter apa? Sidang ya ora tau teko kok. Ora mesti teko, Pak. Tapi begitu divonis misalnya ya 15 tahun dok Pak Dene yo paling banter nilii ning penjara.
paling banter nilai penjolo gawake apa pisan karo pesen ya wis lele ya selakonono se minangka ki tebusane salahmu ya 15 tahun ki ya lakonono engko rak wayah metu rak ya metu wis Pak Dir iso nyangoni akeh ya iki mungkin ngeki pira baru ku ya pamit baru ku ya ora tau ngetok dan dia merasa ndak terlalu berkepentingan untuk mencegah yang lain itu ngopo tanggung diri kok kowe sing mateni ya kowe sing mlebu penjara ya wis kan gitu aja seolah-olah ndak terlalu bertanggung jawab untuk nyegah tapi coba kalau tadi denda 2 miliar mikir Pak keluarganya besarnya yang lain melu tanggung jawab gitu. Akhirnya apa bisa mencegah supaya apa pembunuhan itu kenapa satu hukumannya berat yang kedua kalau didenda dendanya berat dan memang nyawa manusia itu mahal karena mahal ojo gudulanan. Tapi kalau nyun sewu orang membunuh hanya penjara 7 tahun 10 tahun jujur Pak kesannya nyawa itu terlalu murah termasuk wong saiki di penjara ora pati wedi penjara saiki ora pati medeni wong sebutane wis ora penjara kok Pak lapas kok saiki Pak lembaga pemasyarakatan kan dihaluskan sehingga image-nya penjara tidak lagi sangar tidak lagi menakutkan dan penjara dengan kos-kosan itu sekarang hanya beda tipis saja Pak wong nang penjara ki ya ana kursus dikai kursus penjara ya ana pengajian ada Pak penjara ki ya ana iso olahraga ada Pak lah nggih makanya apa kadang-kadang efek jerahnya sebagian lah ya tipis kecil sehingga tidak aneh orang baru seminggu keluar dari penjara sudah mengulang kejahatan lagi tidak sedikit keluar dari penjara seminggu wingi kasus nyolong ayam saiki malah nyolong motor ngopo kok jadi nyolongi saya gede lah neng kono berguru karo maling senior masalah neng penjara kan wong penjahat ketemu penjahat napi ketemu napi nah itu jadi kadang-kadang sebagian orang malah tambah pinter keluar dari penjara pinter kejahatannya itu ya nah, itu kembali ke sini malah tekan kono itu nah itu cerita Arab pertanyaannya apa di Jawa juga ada Pak cerita yang mirip-mirip itu maksudnya gimana orang tua mengorbankan anak apa ada oh ternyata di Jawa juga ada Pak orang usah contohnya kok Arab contohnya sinten Pak nah, Yun Sewu kalau jenengan baca buku-buku sejarah apa legenda suku Tengger ya Gunung Bromo ya. Suku Tengger itu kan cara ndelok sejarahnya kan keturunan dari Roro Anteng karo Joko Seger akhirnya jadi Tengger nah, yang satu namanya yang perempuan itu namanya Roro Anteng yang laki-laki namanya Joko Seger akhirnya diambil sebagian jadi Tengger itu bangsawan Mojopahit yang lari ke arah timur ketika Islam sudah meluas di Jawa ini nah ada kan yang tidak mau masuk Islam kan ada Pak nyinggir nah sama pernikahan Roro Anteng dan Joko Seger ini ketika sudah lama menikah tidak dikaruniai keturunan ya biasa Pak wong gurung duwe anak mesti nadar kadang-kadang duwe uni ya sesuai kepercayaan dia ya apa nadarnya sama kalau aku diberi keturunan anakku yang terakhir akan aku korbankan di kawah Gunung Bromo nadare seperti itu singkat cerita terus punya anaknya banyak nah kalau ini ceritanya ada upaya untuk melindungi dalam arti eman-eman wah eman-eman anak dikorban ke hanya ingin menghindar tapi konon ya tidak bisa menghindar karena sudah semacam terikat dengan kontrak atau perjanjian nah, singkat cerita akhirnya dikorbankan dan sampai sekarang pengikutnya melanjutkan tradisi itu jadi ternyata di Jawa pun juga mengenal ada orang tua mengorbankan anak itu di negara lain ada itu. Nah, alhamdulillahnya tadi agama kita dengan tegas mengingatkan manusia bukan untuk dikorbankan. Kalau mau mengorbankan binatang saja. Nah, itu. Baik, perintah selanjutnya.
Perintah selanjutnya adalah kalau kita ingin dekat dengan Allah, caranya tadi korbankan yang kamu cintai, jangan sebaliknya mengorbankan orang lain demi ambisimu. Karena sekarang ini bisa kita lihat sebagian pejabat, ini pesan untuk sebagian untuk pejabat, kalau Anda ingin dekat dengan rakyat, dekat dengan Allah, caranya dekati rakyatmu, muliakan rakyatmu, insya Allah kamu didekati rakyatmu sekaligus dekat dengan Allah. Caranya bagaimana? Korbankan yang kamu punya untuk mereka. Jangan dibalik, mengorbankan rakyat untuk kesenangannya, mengorbankan rakyat untuk ambisi kekuasaannya. Kalau itu yang terjadi, rakyat akan menjauh, rakyat akan membenci. Jadi tipsnya itu sederhana. Kalau pejabat ingin dicintai rakyat, ingin didekati rakyat, atau ingin dekat dengan rakyat, apa? Korbankan yang dia punya untuk kebahagiaan rakyatnya. Jangan dibalik, mengorbankan rakyat untuk kesenangannya. Ini pesan yang dalam kalau itu. Nah, berikutnya pesan moral dari ibadah korban adalah tadi, kalau dalam agama kita manusia adalah makhluk yang paling mulia, yes, tapi juga bisa menjadi makhluk yang paling rendah. Tapi hukum asalnya manusia adalah makhluk ciptaan yang paling mulia, hukum asalnya, walaupun bisa lebih rendah dari binatang. Karena manusia itu mulia tadi, bukan untuk dikorbankan. Yang pantas dikorbankan adalah binatang yang derajatnya di bawah kita. Sehingga dalam agama kita, mohon maaf, binatang tidak untuk dikultuskan, binatang tidak untuk disucikan, apalagi dipertuhankan. Ini batas pemisah kepercayaan kita dengan kepercayaan lain. Walaupun kadang-kadang manusia itu rada aneh juga menurut saya. Rada anehnya di mana, Pak? Harusnya memuliakan manusia yang memang pantas dimuliakan, tetapi kadang-kadang ada sikap sebagian orang justru lebih memuliakan binatang daripada manusia. Di kanan kiri kita saja masih bisa kita temukan nyun sewu, nak nabrak kucing, mandek, leren, dirumat, bahkan sampai dikubur, Pak. Ada enggak yang seperti itu? Pernah lihat enggak? Pernah. Nabrak kucing, mandek, leren, dirumat, diajeni, sampai dikubur. Mobilnya langsung dimandikan 7 hari 7 malam itu, Pak. Tur nak kuwi didol biasanya terus ora pati payu, Pak. Tahu nabrak kucing. Masih ada tuh yang punya kepercayaan seperti itu kan, kanan kiri ada tuh? Ada. Bandingkan dengan perilakunya nyun sewu. Nabrak kucing, mandek, leren, diopreni, tapi tidak sedikit wong nabrak wong, malah wonge mlayu ngacir jar ketok ngono wae. Pertanyaane, jane menungso karo kucing iki jane luwih mulya ndi to? Wedi urusane karo polisi yo, Pak. Jawabane ono. Tapi di luar itu tetap ada kepercayaan tadi, Pak. Di luar itu loh ya, ada kepercayaan lain. Tidak sedikit orang punya anggapan nak nabrak kucing itu malati, malati ya, Pak ya. Membawa bencana kira-kira itu, Pak ya. Makanya termasuk mobil sing setahun nabrak kucing didol regane turun, Pak. Begitu calon pembeli tahu, wis tau nabrak apa wae. Nabrak kucing orang sudah tuku. Itu masih ada yang seperti itu. Ya maksudnya itu begini, ya kucing ya tidak kita sia-siakan, tetapi dalam konteks ini manusia ya jelas lebih mulia tuh. Artinya seandainya orang harus bukan harus ya, seandainya orang kok nabrak, ya tanggung jawab, termasuk apalagi manusia yang ditabrak. Ya bentuk tanggung jawabnya apa? Ya
di rumah diopeni, termasuk loro ditambahke dan seterusnya, intinya diselesaikan. Yang jelas kalau tinggal kabur, apalagi sama sekali tidak tanggung jawab, ya jelas tidak bisa dibenarkan, dan itu akan menjadi dosa, kesalahan yang mungkin sampai meninggal nanti sulit dilupakan. Kenapa? Karena dia tidak tanggung jawab. Nah, jadi itu ya. Oke, berikutnya. Ini pesan moral berikutnya. Kalau kita menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih unta, ada pesan moral tersirat di situ. Apa? Tolong sembelih juga sifat-sifat binatang yang ada pada dirimu. Pesan moral, Pak. Jadi ketika kita menyembelih kambing, sembelih juga sifat kambing yang ada pada diri kita. Nyembelih sapi, sembelih sifat sapi yang ada pada diri kita. Kenapa? Dalam diri manusia juga ada sifat hayawaniyah, sifat binatang. Jangan sampai tiap tahun kita nyembelih sapi, tapi kelakuan kita tidak jauh dari sifat sapi. Jangan sampai kita nyembelih kambing, tapi kelakuan kita, sifat kita tidak jauh dari sifat kambing. Sembelih juga, matikan juga sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Kalau sifat binatang itu kita usir dari diri kita, yang ada itu hanya sifat malaikat dan sifat manusia. Nah, kalau bisa seperti itu, top. Itu. Berikutnya, apa pelajaran moral dan juga sekaligus hikmah yang bisa kita petik? Berkorban itu kita diajarkan supaya memilih yang sehat, yang gemuk, yang bagus, yang umurnya cukup, tidak sakit, tidak kurus, tidak cacat, tidak pincang. Pesan moralnya apa? Kalau kita mempersembahkan sesuatu, baik itu apalagi untuk Allah, untuk yang lain, berikan yang terbaik, berikan yang terbagus. Jangan memberikan yang jelek-jelek yang kita sendiri tidak suka. Ini pesan moral. Makanya nyun sewu, ungkapan kata-kata iki lillahi ta'ala itu kadang-kadang butuh apalagi ya, butuh koreksi sedikit. Karena apa? Ada orang mengatakan ini lillahi ta'ala tapi siso-siso utawa elek-elek. Contohnya ini loh, ngopo kok mung semono? Halah mung iki lillahi ta'ala kok. Padahal arti lillahi ta'ala itu apa sih? Kita itu ikrar, Pak. Ini lillahi ta'ala artinya amal ini saya persembahkan untuk Allah yang maha tinggi, untuk Allah yang maha luhur. Bagaimana mungkin kita bilang ini untuk Allah yang maha luhur tapi sing elek-elek? Wong muni lillahi ta'ala kok sing elek-elek, malah ngece. Kita saja kalau mempersembahkan sesuatu untuk orang yang kita hormati, sing elek ora wani yo. Coba nyun sewu, padha-padha misalnya arek bodo, jenengan badhe nyukani sarung, jenengan misalnya ajeng maringi sarung nggo atasane karo maringi sarung nggo bawahane, mesti rak dipilihke sarung sing regane beda. Leres napa mboten? Ah nggih. Ngawur, kowe iki arep ngeki Pak Camat kok rega 150, ora patut. Ora wani Pak nukokke sarung nggo Pak Camat kok 150. Akhirnya pilihke sing pira? 750. Kacoke adoh men. Apa meneh kok nggo bupati kok rega 200. Ora layak. Tapi nak nggo anak buahe, nggo wong biasa, alah sing rega 35 ngono lah. Kacoke adoh men. Kenapa bisa seperti itu? Ya kadang-kadang kita tahu Pak, ini diberikan untuk siapa. Nah, perbandingannya tadi. Oh ini saya berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Justru karena lillahi taala itu kita harusnya memberikan yang terbaik. Termasuk nyun sewu, ketika kita infak misalnya, ya kita ajak yang sudah memberi bagus, yang sudah rutin alhamdulillah. Tapi yang perlu juga kadang-kadang ditingkatkan, ya di samping frekuensi juga kuantitasnya. Ketika ada orang berkata, infak niku kan sing penting ikhlas Pak, tidak salah. Tapi perlu ditambah. Infak niku sing penting ikhlas tur akeh. Tambahi akeh lho. Infak sing penting ikhlas tur akeh.
Ikhlas sithik ya ora pati bantu. Tur akeh gitu loh. Kenapa kok akeh juga menjadi penentu? Ya namanya infak mesti bicara kuantitas juga, Pak. Artinya lah akeh itu yang bisa dilakukan ya memang lebih banyak. Wong akeh kok gitu loh. Ya, sama juga misalnya ketika kita infak nyun sewu ya, kalau kita masih ngasih 2.000 nyun sewu ya walaupun tetap bagus Pak, saya tidak apa-apa, tapi kadang-kadang kita juga perlu sedikit malu Pak. Kenapa sedikit malu? Kita ini memberi untuk agama, untuk Allah, bahkan untuk dalam tanda petik menebus surga. Menebus surga kok misalnya 2.000. Padahal di dunia ini 2.000 itu hanya kelasnya masuk toilet Pak. Betul kan? Di dunia ini hanya kelas masuk toilet. 2.000 untuk toilet. Ini kita mau masuk surga. Nah itu. Jadi ya ini sedikit renungan. Jangan nanti kita perbandingannya, lah kalau timbangannya ora, nak timbangannya ora menang terus Pak. Maka Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas kerawuhannya, perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada tutur kata sikap kurang berkenan, semoga ada manfaatnya dan semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan zahir batin, istiqomah dalam kebaikan, dan kita semua nanti dipundhut oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khotimah. Sekian dan demikian, terima kasih, mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.